Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-52, dengan judul Batu Peringkat. Langsung ke dalam alurnya. Saat dia kembali ke kediamannya, Lin Ming melihat tumpukan materi di kamarnya dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Bahan-bahan ini bahkan akan membuat Master Prasasti Kerajaan Sky Fortune merasa tangan mereka berat. Mereka akan sangat berhati-hati dalam menangani bahan langka ini dan tidak akan berani menyia-nyiakan sedikit pun. Bagi mereka, simbol prasasti yang menggunakan beberapa bahan ini sudah luar biasa dan akan menjadi teknik prasasti yang sangat kompleks. Tetapi Lin Ming ingin membuat simbol prasasti obat, dan itu sebenarnya membutuhkan penggunaan semua bahan ini. Bahkan dengan keterampilan prasasti Lin Ming saat ini, tidak ada kepastian sama sekali bahwa dia akan berhasil. Jika aku berhasil menggunakan simbol penyembuhan roh rendah pada pil sumsum naga emas merah dan pil scarlet ular emas, dan memakannya, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Kedua pil ini sudah menjadi obat-obatan berkualitas tinggi. Selain efisiensi simbol prasasti obat dan latihan kultivasi tahap kedua yang rajin, maka ia mungkin dapat menerobos ke tahap ketiga transformasi tubuh. Selain itu, jika dia berhasil menciptakan simbol prasasti obat, maka teknik prasasti miliknya akan berkembang lebih jauh, dan dia akan semakin dekat untuk dapat membuat prasasti tubuh yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan tempur. Meskipun Lin Ming sangat bersemangat dalam hatinya karena prospeknya tampak begitu luar biasa dan luar biasa baginya, dia tahu bahwa untuk benar-benar menerapkan semua gagasan ini, itu akan sangat sulit dan dia harus mengeluarkan setidaknya 2 kali upaya. Bahkan jika Lin Ming telah menyatukan dengan ingatan fragmen jiwa, dia juga perlu terus-menerus melatih koordinasi gerakan tubuh dan jiwanya. Untuk menghemat materi, Lin Ming menggunakan metode lama yang dia miliki sejak awal. Dia hanya menggunakan esensi sejati, dan tidak mengeluarkan bahan apapun. Dalam melatih keterampilan seperti itu, kemenangan dicapai dengan latihan yang berulang-ulang dan tak henti-hentinya. Jika 1000 kali tidak baik, maka dia akan berlatih 10.000 kali. Jika 10.000 kali tidak baik, dia akan berlatih puluhan 10.000 kali. Mengulangi gerakan ini puluhan ribu kali sangat melelahkan dan melelahkan kekuatan jiwa. Perasaan melelahkan seperti ini seperti tidak tidur selama 3 hari 3 malam, dan merupakan pengakuan atas dukungan kerja keras dan usaha keras kepala. Lin Ming telah berlatih hanya selama 2 hari dan matanya sudah merah. Dia berhenti berlatih untuk beristirahat dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat cangkir. Aku menggunakan taktik jiwa sombong, dan aku juga membeli pil yang berspesialisasi dalam mengurangi kelelahan dan membantu dalam pemulihan kekuatan jiwa, namun aku tetap berubah seperti ini. Kesulitan simbol prasasti obat ini tidak diragukan lagi beberapa kali lebih tinggi daripada simbol prasasti objek. Petik 2. Besok akan menjadi hari penerimaan 7 rumah bela diri yang mendalam. Sepertinya mustahil untuk menyelesaikan simbol prasasti obat sebelum hari masuk. Petik 2. Dari akhir ujian hingga awal penerimaan resmi, ada 3 hari relaksasi yang panjang di antaranya. Besok, dia harus melapor ke Earth Hall di Seven Profound Martial House. Seniman bela diri Aula Bumi memiliki kesempatan untuk menantang murid-murid dari kediaman surgawi begitu mereka mencapai tahap keempat transformasi tubuh, mengubah otot. Beberapa seniman bela diri yang berada di puncak tahap ketiga tetapi memiliki keadaan khusus juga bisa mendapatkan kualifikasi untuk menantang murid-murid dari kediaman surgawi. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia sangat kekurangan kualifikasi untuk memasuki kediaman surgawi. Keesokan harinya di pagi hari, siswa Balai Bumi berkumpul di pegunungan belakang. Seorang pria tinggi, kecoklatan, toples dan berambut merah berjalan di depan semua orang dengan pedang hitam tersandang di bahunya.
Dia melihat sekeliling pada semua pemuda yang hadir dan membuka mulutnya untuk berkata, mulai hari ini, kalian telah resmi menjadi murid dari 7 balai bumi rumah bela diri yang mendalam. Saya gurumu. Nama saya Hongxi, tapi Anda juga bisa memanggil saya Instruktur Hong. Petik 2. Kali ini jumlah idiot yang lulus ujian adalah 53. Tapi berdiri di sini, 20 dari Anda adalah orang-orang dengan kualifikasi untuk benar-benar memasuki balai bumi. Tanpa ragu, Anda semua adalah orang jenius yang sangat berbakat. Saya harap. Tetapi, apakah menurut Anda hanya karena Anda memasuki balai bumi, Anda ditakdirkan untuk menjadi tuan dari generasi Anda? Pembangkit tenaga listrik bisa mati lebih awal, bakat tak tertandingi bisa jatuh dari langit. Hanya dengan tanpa henti merangkak ke atas dan selamat dari bahaya, Anda dapat membuat nama Anda dicatat sepanjang sejarah. Petik 2. Mereka yang ada di balai bumi memiliki beberapa kemungkinan untuk dimenangkan oleh kekuatan kota Sky Fortune. Meskipun mereka akan menghujani Anda dengan uang dan wanita cantik dan jenis bujukan lainnya, Anda semua telah lulus tes percobaan mimpi dan memiliki hati seni bela diri. Tapi, bahkan jantung seni bela diri perlahan-lahan bisa rusak. Godaan ini mungkin menjadi belatung yang memakan pakaianmu dan menggerogoti keinginanmu. Petik 2. Ingat ini, hanya kekuatan yang paling penting. Mereka ingin memenangkan hati Anda karena Anda memiliki kekuatan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, maka Anda tidak punya apa-apa. Ikut denganku. Pria berambut merah mengatakan semua ini dan kemudian memimpin kelompok itu ke suatu tempat jauh di dalam pegunungan belakang. Tanah yang ditempati oleh 7 rumah bela diri yang mendalam sangat luas dan luas. Seluruh Gunung Zhou adalah tanah dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Di pegunungan belakang hanya ada beberapa bangunan. Jalan setapak itu dihiasi dengan rerumputan hijau yang indah, batu pegunungan yang besar dan pepohonan kuno yang tampak hidup kembali. Kadang-kadang mata air mengalir hidup, memberikan gambaran indah tentang mata air menjadi hidup. Setelah mereka berjalan selama waktu yang dibutuhkan dupa untuk dibakar, mereka mencapai tebing raksasa. Tebing itu tingginya beberapa puluh kaki, dan permukaannya halus dan berkilau seperti cermin. Di atasnya, terukir banyak nama. Nama di atas sebesar ember. Dikatakan, Ling Sen. Nama-nama di bawah lebih kecil, dan ditulis dalam baris-baris demi baris. Semuanya ada 20 baris. Lin Ming samar-samar menebak tujuan dari tebing ini. Kata-kata Hongxi hanya membuktikan kecurigaannya. Dia berkata, kamu melihat tebing itu, tetapi kenyataannya itu hanya ilusi. Nama-nama di atas terus berubah, ini adalah batu peringkat 7 mendalam rumah bela diri. Batu peringkat memiliki nama semua orang dari balai bumi dan tempat tinggal surgawi. Nama mereka semuanya terdaftar. Ada lebih dari 200 individu, orang-orang ini adalah rekan magang senior dan suster magang senior. Petik 2. Itu benar-benar semacam sistem peringkat. Lin Ming melihat nama-nama aneh dan mengikuti ke bawah dari Ling Sen. Dia membacanya dan masih tidak melihat Qin Xing Xuan. Mengapa tidak mencantumkan Qin Xing Xuan? Lin Ming memiliki beberapa keraguan, mungkin Qin Xing Xuan tidak disertakan bersama para murid dari kediaman surgawi. Lin Ming terus melihat, dan kemudian setelah beberapa waktu matanya menyipit. Dia melihat nama yang sangat akrab, Zuyan. Zuyan, peringkat 39. Tempat tinggal surgawi, 39. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Berapa lama baginya untuk mencapai ini? Dia melanjutkan ke bawah dan sangat terkejut melihat namanya sendiri. Tapi segera setelah dia adalah pria itu, Wang Yanfeng, 20 lainnya dari balai bumi telah terdaftar. Adapun yang lainnya, nama mereka tidak tertulis di tepian tebing. Batu peringkat hanya menunjukkan nama orang-orang di kediaman surgawi dan balai bumi. Hongxi berkata,
Salah satu cara dari jalur bela diri adalah dengan meretas jalanmu. Jika Anda ingin mencapai yang lebih tinggi, maka Anda harus menginjak orang lain di bawah sepatu Anda. Tanah ini tidak kekurangan bakat. Tapi tahukah Anda mengapa kami memilih begitu banyak dari Anda yang disebut jenius? Hongxi berbicara sejauh ini, dan muridnya tercengang. Seorang murid berkata, Instruktur Hong, memilih bakat secara alami adalah membesarkan mereka dan membantu mereka berkultivasi. Angkat mereka. Hongxi tertawa dan tertawa lagi dengan impunitas yang tak terkendali. Anda tahu bagaimana pelatih binatang melatih binatang buas. Mereka memiliki sistem yang paling bagus. Binatang buas dengan kualifikasi dan potensi terbaik dipilih, dan kemudian dipelihara. Mereka diberi makan daging yang enak dan sehat setiap hari, dan dilatih. Kemudian mereka memasukkannya ke dalam sangkar dan membiarkannya bertarung. Dari beberapa ratus binatang yang memulai, hanya akan ada satu yang tersisa, itu adalah raja dari binatang buas. Petik 2. Kalian banyak di dalam kandang binatang buas ini. Di jalan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, Anda harus menginjak jenius yang tak terhitung jumlahnya dan memanjat mayat mereka. Oleh karena itu, alasan kami memilih dan mengumpulkan begitu banyak talenta bukanlah untuk membesarkanmu, tetapi untuk dibesarkan dalam pertempuran dan pembantaian. Anda tidak lebih dari batu loncatan bagi talenta sejati untuk melangkah dan mendaki lebih tinggi. Petik 2. Tidak ada yang terkuat, hanya ada yang lebih kuat. Anda entah menginjak mayat dan merangkak naik seseorang atau Anda menghadapi kematian yang kejam dan diinjak-injak di bawah orang lain. Ini adalah kebenarannya. Setiap kata-kata Hongxi mengenai para murid seperti bola baja. Itu membuat hati mereka jatuh ke dalam es. Para talenta tidak dikumpulkan bersama untuk fokus pada pelatihan, tetapi hanya untuk menjadi badan bagi pembangkit tenaga listrik untuk naik dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Analogi kandang binatang Hongxi menanamkan rasa krisis yang kuat dalam diri muridnya. Bahkan Lin Ming merasakan gelombang emosi. Yang terakhir adalah raja. Lin Ming mengepalkan tinjunya dan matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kental. Baik, berikut adalah 20 slip giok. Di dalamnya ada pengenalan aturan dan sistem 7 rumah bela diri yang mendalam. Tempat tinggal Anda diatur di pegunungan belakang. Semuanya tertulis di slip giok. Sekarang Anda semua diberhentikan. Kami akan secara resmi memulai pelajaran besok. Petik 2. Pria berambut merah itu melambaikan tangannya dan 20 slip giok terbang ke tangan siswa. Lin Ming menerima salah satunya dan dia dengan cepat menenggelamkan kekuatan jiwanya ke dalamnya dan melihat di mana tempat tinggalnya sendiri. Pertama saya akan menemukan tempat saya dan menetap. Kemudian saya akan membuat simbol prasasti obat dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan saya. Pil sumsum naga emas merah yang saya dapatkan adalah pil ajaib, membantu dalam membuat terobosan melalui kemacetan. Jika saya menggunakan simbol prasasti di atasnya, itu sudah cukup untuk menerobos ke tahap ketiga transformasi tubuh. Transformasi tubuh memiliki 6 tahapan. Pelatihan kekuatan, pelatihan daging, pelatihan jeroan, mengubah otot, penempaan tulang, dan kondensasi pulsa. 6 tahapan ini terpisah satu sama lain, ingin melakukan terobosan ke depan akan membutuhkan waktu yang lama. Lin Ming baru berada di tahap kedua transformasi tubuh selama lebih dari sebulan. Ia tahu bahwa membuat terobosan dalam waktu singkat tidaklah mudah. Tapi karena dia memiliki pil tingkat atas, selain kekuatan simbol prasasti obat, menerobos bukanlah hal yang mustahil. Lin Ming. Saat Lin Ming berpikir, dia mendengar suara keras dan menoleh untuk melihat. Dia terkejut melihat seorang pria muda berpakaian putih berdiri 10 langkah jauhnya dengan tatapan cemberut menatapnya. Orang ini adalah Wang Yanfeng. Selama ujian masuk 7 mendalam rumah bela diri,
Wang Yanfeng membenci Lin Ming karena merebut tempat-tempat pertamanya dan bahkan pil Scarlet Ular emasnya. Ini adalah pukulan besar bagi Wang Yanfeng dan baginya, penyebab dan pemicu semua ini adalah Lin Ming. Lin Ming ini tanpa diragukan lagi adalah rasa sakit daging, duri abadi di sisinya. Kedua pil itu, apakah kamu memakannya? Kata Wang Yanfeng dengan nada dingin melalui gigi terkatup. Bagaimana jika saya melakukannya? Bagaimana jika saya tidak? Lin Ming menjawab dengan tenang. Kedua pil ini sangat berharga, tetapi dia tidak khawatir orang lain akan menginginkannya. Di kerajaan keberuntungan langit, 7 rumah bela diri yang mendalam adalah keberadaan tertinggi. Mereka memiliki kekuatan yang mengerikan dan latar belakang yang tak terukur. Jika mereka memberi hadiah, maka tidak ada yang berani mencurinya. Aku tahu kamu belum memakannya. Kedua pil itu kuat dan berbahaya. Tubuh Anda tidak bisa menahannya. Lin Ming, Anda hanya bakat kelas 3 menengah. Anda perlu tahu bahwa dengan bakat Anda, kedua pil itu, terutama pil sumsum naga emas merah, akan sia-sia. Paling-paling Anda hanya akan menyerap 1/10 darinya. Dimakan oleh Anda adalah pemborosan total dan total. Lin Ming mengerutkan kening. Apa yang ingin Anda katakan? Aku ingin membeli pil sumsum naga emas merah milikmu. Lin Ming tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa Wang Yanfeng akan mengatakan kata-kata lucu kepadanya. Itu benar-benar membuat orang tertawa. Apakah kamu membuat lelucon? Anda pikir saya akan menjualnya kepada Anda? Petik 2. Jangan menolaknya. Dengarkan istilah saya dulu. Petik 2. Episode ke-52, dengan judul Junior dari Keluarga Lin. Langsung ke dalam alurnya. Aku bisa meminjamkanmu slip giok berisi panduan bela diri yang diturunkan dari keluargaku, 9 jalan kebenaran, tapi hanya untuk 6 jam. Saya juga bisa memberi Anda 5.000 tael emas. Namun hanya ada satu syarat, Anda tidak akan pernah bisa menyebutkan bahwa saya membiarkan Anda melihat 9 jalan kebenaran, atau menghubungkan saya dengannya. Jika tidak, saya tidak hanya akan bernasib buruk, keluarga Wang mungkin akan memburu Anda dan membunuh Anda. Wang Yanfeng mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang sangat pelan. Pil sumsum naga emas merah tidak dapat dibeli dengan emas belaka, dan Wang Yanfeng paling banyak hanya memiliki beberapa ribu tael emas yang dapat dia perdagangkan. Oleh karena itu, dia menawarkan keterampilan rahasia keluarganya, 9 jalan kebenaran, sebagai daya pikat. Ini adalah manual keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi keluarga Wang, itu sangat berharga dan dirahasiakan mutlak dari semua orang luar. Wang Yanfeng menebak bahwa satu-satunya hal yang diketahui Lin Ming adalah mantra hati, dan tidak tahu keterampilan seni bela diri apapun. Selama Lin Ming tidak menyebutkan apapun tentang ini maka tidak ada yang akan menyadarinya. Wang Yanfeng berpikir bahwa bahkan Lin Ming ini tidak akan sebodoh itu membiarkan orang lain menemukan dia telah mempelajari keterampilan bela diri keluarga Wang terlarang dan dengan demikian dengan pahit mengalami keluarga Wang mengejarnya untuk membunuhnya. Inilah mengapa dia bersedia mengambil risiko ini karena putus asa. Wang Yanfeng memperkirakan bahwa dengan bakat alami Lin Ming yang lebih rendah, dia tidak akan dapat memahami banyak hanya dengan 6 jam. 9 jalan kebenaran. Dan saya hanya bisa melihatnya selama 6 jam. Lin Ming mencibir. Kondisi ini, dia bahkan tidak akan meremehkan dirinya sendiri untuk meliriknya. Dibandingkan dengan Chaotic Virtuous Combat Meridians, Nine Paths of Truth hanyalah sampah. Saya dengan menyesal menolak. Saya tidak tertarik dengan ini. Petik 2. Wajah Wang Yanfeng memerah seperti tomat. Lin Ming, apakah kamu menyadari keadaanmu sendiri? Dengan bakat inferior Anda, tidak mungkin untuk menembus tahap ketiga transformasi tubuh, bahkan jika Anda memakan pil sumsum naga emas merah. Tetapi jika Anda berlatih sedikit mantra hati dari
9 jalan kebenaran, kendali Anda atas esensi sejati Anda akan ditingkatkan dan akan ada manfaat yang tak ada habisnya. Keterampilan bela diri keluarga langka yang diturunkan di keluarga Wang saya ini bahkan tidak bisa dibeli dengan jutaan emas. Petik 2. Lin Ming berkata, 7 rumah bela diri yang mendalam tidak kekurangan mantra hati, dan mereka juga jauh lebih mendalam jika dibandingkan dengan 9 jalan kebenaran dalam banyak hal. Mengapa saya ingin melihat apapun milik Anda? Petik 2. 7 rumah bela diri yang mendalam memang memiliki mantra jantung tingkat atas, tetapi manual keterampilan tingkat atas ini hanya diturunkan ke murid inti. Anda tahu apa itu murid inti? Mereka adalah murid sejati yang dipilih untuk 7 lembah mendalam. Di masa depan jika tidak ada kecelakaan, maka mereka akan bisa pergi ke 7 lembah mendalam. Bahkan saudara magang senior Ling Sen dari kediaman surgawi tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Sejauh yang saya tahu hanya ada segelintir murid inti. Selain Qin Xing Xuan, sebagian besar bahkan bukan dari kerajaan Sky Fortune tetapi dari beberapa keluarga bela diri pembudidaya mistis. Kamu pikir punya harapan? Anda sedang bermimpi. Bahkan aku tidak mengharapkan keberanianmu. Petik 2. Sekte besar sangat ketat dalam pewarisan manual keterampilan mereka. Ini karena mereka mengandalkan keberadaan manual skill ini untuk menjadi landasan kekuatan mereka. Bahkan di 7 rumah bela diri yang mendalam, mayoritas murid hanya bisa mempelajari manual keterampilan tingkat kedua. Wang Yanfeng mengetahui ini sebagai fakta. Namun, Lin Ming memiliki Chaotic Virtuous Combat Meridians. Jangankan manual tingkat atas di dalam 7 rumah bela diri yang mendalam, bahkan seni rahasia kepala sekolah dari sekte besar tidak akan membuatnya merasakan sedikit kecemburuan. Lin Ming berkata, hanya karena kamu tidak mengharapkan apapun, bukan berarti aku tidak memiliki harapan. Maaf, tapi saya sibuk sekarang. Aku pergi dulu. Petik 2. Kamu. Baik sekali. Anda berpikir bahwa hanya karena Anda berhasil mengalahkan saya terakhir kali, Anda begitu luar biasa dibandingkan dengan saya. Anda hanya tunggu saya untuk mengambil kembali semua yang Anda ambil dari saya dan saya akan menginjak Anda di bawah tumit saya. Anda berpikir bahwa Anda bisa menjadi murid inti hanya dengan usaha Anda sendiri. Jangan membuatku tertawa. Saya akan menunggu dan melihat Anda menjadi batu loncatan bagi orang lain. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin sengsara Anda akan jatuh. Petik 2. Ling Main telah sepenuhnya mengabaikan kutukan marah Wang Yanfeng. Wang Yanfeng sudah dikalahkan olehnya. Dalam pikirannya, dia mungkin lebih lemah dari yang lain, dia mungkin lebih lemah dari Zhu Yan, Qin Xing Xuan, dan Ling Sen, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya merasa rendah diri dengan seseorang yang telah dia kalahkan. Jika suatu hari, Lin Ming dipukuli oleh seseorang yang telah dia kalahkan, maka dia akan merenungkan kesalahannya. Menjelang siang, Lin Ming memindahkan semua barang miliknya ke kediaman barunya. Tanah 7 rumah bela diri yang mendalam luas, dan mereka memiliki cukup ruang untuk memberi setiap murid balai bumi kamar mereka sendiri. Kamar Lin Ming terletak di ruang terpencil kecil di pegunungan belakang. Punggungnya menghadap pegunungan dan ada kolam yang dalam dan bersih di sampingnya. Ada pepohonan berumur seabad yang membentuk kanopi besar yang menaungi ruangan. Bahkan di musim panas tempat itu tenang dan menyegarkan, itu adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi dalam damai. Lin Ming puas dengan kamar barunya. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai membaca isi slip giok. Slip giok menjelaskan aturan dan sistem 7 rumah bela diri yang mendalam, termasuk pelanggaran, peraturan, hukuman, aturan tantangan, jam kelas, dan pengaturan latihan dan sebagainya. Dia akhirnya mencapai akhir, di mana ada hadiah peringkat yang disediakan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam. Melihat ini,
minat Lin Ming terusik. Sebagian besar alasan dia bergabung dengan 7 rumah bela diri yang mendalam adalah untuk sumber daya ini. 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki banyak murid, mereka diberi peringkat berdasarkan pencapaian individu dalam arai 10.000 pembunuhan. Beberapa ratus tahun yang lalu, 7 lembah mendalam didirikan oleh 7 ahli tertinggi. Di antara mereka, yang satu unggul dalam pembuatan dan konstruksi susunan sihir. Selama bertahun-tahun, metode arai diturunkan dari generasi ke generasi dalam 7 lembah mendalam. Dalam pemeriksaan para murid sekte, mereka kadang-kadang akan menggunakan susunan pembunuhan ilusi. 7 rumah bela diri yang mendalam berada di bawah pemerintahan 7 lembah mendalam, mereka secara alami memiliki kelebihan dan kebiasaan yang terkait dengan mereka. Arai ajaib yang digunakan untuk peringkat memanggil arai 10.000 pembunuh. Begitu seseorang masuk, mereka akan melawan gelombang musuh yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu. Di tengah-tengah musuh ini adalah binatang buas, dan juga manusia. Peringkat terakhir mereka akan ditentukan oleh jumlah total dan budidaya musuh yang mereka kalahkan. Di antara musuh-musuh ini, yang terlemah setara dengan seorang seniman bela diri di tahap kedua transformasi tubuh. Jika mereka mengalahkan satu musuh transformasi tubuh tahap kedua mereka akan menerima 1 poin, jika mereka mengalahkan satu di puncak tahap kedua mereka akan menerima 5 poin, tahap ketiga transformasi tubuh 10 poin, puncak tahap ketiga 50 poin, tahap keempat transformasi tubuh 100 poin, puncak tahap keempat transformasi tubuh 500 poin, dan seterusnya. Musuh setelah seseorang pertama kali memasuki arai 10.000 pembunuh akan berada di tahap kedua transformasi tubuh, dan di belakang mereka musuh akan menjadi semakin sulit untuk ditangani. Tahap keempat transformasi tubuh akan datang satu demi satu, tanpa henti sampai kematian. Hasil akhirnya adalah akumulasi skor yang dimiliki seseorang sebelum kematian, dan ini akan ditunjukkan di batu peringkat. Jika Anda memiliki peringkat tinggi, maka Anda bisa mendapatkan banyak keuntungan. Misalnya, pelet pengumpulan jiwa. Jika kamu ditempatkan setelah 200, maka kamu akan menerima soul gathering pelet setiap 3 bulan. Jika Anda ditempatkan di 10 pertama, Anda akan menerima 10 pelet gathering jiwa setiap bulan. 10 soul gathering pelet setara dengan 2.000 tael emas. Ini adalah jumlah yang bahkan tidak dapat diabaikan oleh seorang junior kaya dari keluarga bangsawan. Kenyataannya adalah bahwa soul gathering pelet hanya nomor 2. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang bisa dibeli orang kaya dengan uang. Tetapi ada juga sumber daya yang diberikan bahwa bahkan orang yang sangat kaya pun tidak dapat membeli, misalnya, manual keterampilan lama. Jika seseorang ditempatkan di 200 teratas, maka mereka dapat memilih manual keterampilan yang paling awal dan dasar. Jika seseorang ditempatkan dalam 10 besar, mereka dapat dengan bebas memasuki ruang rahasia tertentu dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan memilih manual keterampilan yang ingin mereka pelajari. Tetapi jika seseorang ditempatkan di tempat pertama, mereka bahkan dapat memiliki kesempatan untuk mempelajari manual keterampilan inti yang paling dijaga dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Ini adalah manual keterampilan kualitas terbaik yang hanya bisa diharapkan oleh murid inti untuk dipelajari. Bahkan junior dari keluarga kerajaan dan keluarga dengan peringkat tertinggi tidak akan memiliki kesempatan untuk mempelajari ini. Tentu saja, Lin Ming sama sekali tidak tertarik pada manual keterampilan, melainkan sumber daya. 7 lembah mendalam adalah sekte yang mahir dalam menciptakan susunan sihir. Pada awal pendirian 7 rumah bela diri yang mendalam, 7 lembah mendalam pernah mengirim ahli Xiantian untuk menempatkan susunan sihir ini di banyak rumah bela diri sehingga para murid dapat menggunakannya untuk latihan. Dengan menggunakan ini, seseorang dapat melatih keterampilan mereka dengan hasil 2 kali lipat dan setengah usaha. Tetapi jumlah arai ini terbatas,
dan terlebih lagi mereka membutuhkan sejumlah besar batu esensi sejati untuk diaktifkan dan dipertahankan. Oleh karena itu tidak semua orang bisa memasuki susunan pembunuhan sihir ini. Kualifikasi yang dibutuhkan mirip dengan peringkat yang mereka miliki. Jadi di 7 rumah bela diri yang mendalam, peringkat adalah yang tertinggi. Dengan peringkat yang lebih tinggi, seseorang akan menikmati lebih banyak sumber daya. Yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Murid-murid di sana semuanya berbakat, hanya dengan menginjak mayat orang lain barulah mereka memiliki kesempatan untuk berkembang. Saya telah secara resmi memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika saya ingin mendapatkan sumber daya yang cukup, maka pertama-tama saya harus mendapatkan peringkat yang baik dari arai 10.000 pembunuh, tapi simbol prasasti obat saya belum siap. Jika saya mulai berlatih sekarang, saya mungkin bisa mulai menggambar satu dalam setengah bulan. Untuk menampilkan efisiensi maksimum dari pil sumsum naga emas merah dan pil scarlet ular emas, akan sangat bermanfaat untuk menghabiskan waktu melakukannya. Petik 2. Lin Ming berkata pada dirinya sendiri, dan mulai berlatih tulisannya lagi. Pada pagi hari kedua, Lin Ming bangun dari tempat tidur lebih awal dan mencuci dirinya sendiri. Hari ini adalah hari pengajaran resmi dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Mengajar tidak melibatkan penjelasan manual keterampilan. Itu hanya menyangkut tip-tip kultivasi, pengetahuan dasar-dasar, merawat badan dan lain sebagainya. Dalam aspek kurikulum inti, 7 rumah bela diri yang mendalam sangat longgar. Ada 7 atau 8 kemungkinan kursus yang bisa mereka ikuti dan dengarkan. Setiap murid memilih berdasarkan minat mereka sendiri dan bahkan dapat hadir secara acak, atau bahkan tidak repot-repot hadir sama sekali. Untuk kuliah hari ini, Slip Giok telah menjelaskan bahwa itu akan menjadi penjelasan tentang teknik tubuh pondasi. Meskipun Lin Ming telah mewarisi manual keterampilan kualitas tertinggi, dia sebenarnya masih sangat terbatas dalam pemahaman dasar-dasar. Dia belum menerima pelatihan seni bela diri yang sah, dan karena itu kelas-kelas ini memiliki arti yang sangat tinggi baginya. Lokasi ceramah ini adalah ruang kuliah bela diri 7 mendalam rumah bela diri. Ketika Lin Ming tiba di Martial Lecture Hall, dia menemukan bahwa itu sudah penuh dengan orang-orang yang sudah duduk, mungkin ada sekitar 70 atau 80. Dalam kelompok ini tidak hanya 53 murid baru, tetapi juga beberapa murid lama yang datang untuk mendengarkan. 7 tempat tinggal surgawi yang mendalam dan balai bumi memiliki semuanya 230 murid. Aula manusia memiliki hampir 400 murid. Secara keseluruhan jumlah murid melebihi 600. Dari 600 ini ada beberapa lusin yang datang melalui koneksi mereka. Meskipun mereka menggunakan koneksi mereka untuk masuk, itu tidak berarti mereka akan menjadi mengerikan. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, setiap seniman bela diri dapat belajar paling banyak selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, jika belum berusia 22 tahun, mereka dapat mendaftar untuk tinggal setahun lagi, dan setelah itu harus lulus. Jika kekuatan seseorang cukup tinggi, mereka dapat mendaftar untuk lulus sebelumnya, tetapi, kebanyakan siswa memilih untuk tinggal selama 5 tahun penuh, karena ada banyak sumber daya yang tidak dapat ditemukan di luar. Setelah Lin Ming memasuki Martial Lecture Hall, dia dengan santai berjalan-jalan mencari tempat duduk. Saat dia melakukannya, dia memperhatikan bahwa ada beberapa orang yang pandangannya mengarah padanya. Lin Ming melihat ke belakang dan melihat bahwa orang-orang yang menatapnya ini memiliki wajah yang ramah dan tersenyum. Memem, apakah orang-orang ini mengenalnya? Kamu adalah Lin Ming. Seorang pemuda tampan dengan pakaian biru bertanya dengan senyum riang. Memem, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lin Wu, ini adik perempuan saya Lin Fengyuan.
Pemuda berpakaian biru tampan itu melambai pada seorang gadis muda yang lembut di sampingnya. Lin Wu, Lin Fengyuan, mungkinkah? Lin Ming terkejut, dia membuka mulutnya untuk bertanya, Anda adalah junior keturunan langsung dari keluarga Lin kota Mulberry Hijau. Lin Wu tersenyum dan berkata, kamu benar, kita semua adalah satu keluarga. Keluarga Lin adalah keluarga besar dan dihormati di Green Mulberry City. Meskipun mereka tidak memiliki gelar bangsawan yang dianugerahkan kepada mereka, keluarga mereka memiliki beberapa generasi dalam berbisnis dan karenanya memiliki warisan yang sangat kaya. Dalam keluarga besar, akan ada beberapa talenta muda yang luar biasa di 7 rumah bela diri yang mendalam dapat dianggap sebagai masalah normal. Beberapa bulan yang lalu, Lin Ming telah meminjam kartu pas untuk memasuki Zider Hall, ini dipinjamkan kepadanya oleh Lin Xiaodong. Episode ke-53, dengan judul Provokasi. Langsung ke dalam alurnya. Meskipun keluarga Lin memiliki warisan yang sangat kaya, jika sebuah keluarga menginginkan pembangunan jangka panjang, mereka harus memusatkan sumber daya keuangan mereka. Bisnis keluarga hanya dapat diwariskan kepada keturunan langsung, jika tidak, bisnis tersebut akan semakin terfragmentasi dan dalam beberapa generasi, lebih atau kurang, keluarga hanya akan ada dalam nama. Lin Ming lahir dalam keluarga cabang, dan dia juga dipisahkan oleh beberapa generasi, tidak mungkin keluarganya diberi bisnis, mereka hanya bisa bertanggung jawab atas manajemen. Sejak dia lahir, Lin Ming tidak pernah memiliki banyak kontak dengan junior keturunan langsung dari keluarga Lin, jadi dia tidak mengenali pasangan kakak adik ini. Lin Wu berkata, kami baru tahu beberapa hari yang lalu bahwa tempat nomor 1 dalam ujian masuk rumah bela diri adalah junior dari keluarga Lin, itu benar-benar memberi kami kejutan besar bagi junior. Dan yang paling langka, Anda berasal dari keluarga cabang. Anda berhasil mencapai kesuksesan ini tanpa sumber daya dan dukungan keluarga utama, itu benar-benar membuatku merasa malu dan malu. Lin Fengyuan juga menyela, dia berkata, sepupu muda, berita bahwa kamu berhasil mendapatkan hasil tempat pertama dalam ujian telah diteruskan ke keluarga, bahkan membuat khawatir kepala rumah tangga. Ini pencapaian yang luar biasa. Kepala keluarga telah mengunjungi orang tua sepupu muda dan memberikan restoran itu kepada orang tua sepupu muda. Dia berterima kasih kepada kedua tetua karena telah membesarkan bakat yang luar biasa di keluarga Lin. Saat sepupu muda kembali, keluarga Lin akan memberikan makan malam yang paling ramah untuk resepsi Anda. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata kedua bersaudara ini, Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa serangkaian peristiwa seperti itu telah terjadi. Mengenai keluarga Lin, dia tidak pernah merasakan banyak hubungan atau perasaan memiliki mereka, dan untuk resepsi penyambutan, dia tidak terlalu tertarik. Namun, apa yang juga diketahui Lin Ming, adalah bahwa ini adalah mimpi terindah orang tuanya dan harapan bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan. Bagi para orang tua, siapa yang tidak ingin anak-anaknya menikmati dunia dan pulang dengan kekayaan dan kehormatan? Apalagi orang tuanya memiliki rasa tradisi yang sangat kuat, dan selamanya berharap bisa membawa kehormatan bagi leluhurnya dan memberikan payung bagi keturunannya. Kehormatan menjadi kandidat tempat pertama di 7 rumah bela diri yang mendalam adalah suatu kehormatan yang akan memberikan hak membual keluarga Lin selama beberapa generasi. Total populasi kerajaan Sky Fortune adalah antara 70 hingga 80 juta. Untuk menjadi kandidat tempat pertama di 7 rumah bela diri yang mendalam sama dengan berada di garis depan dari semua orang ini. Bahkan menetapkan peringatan untuk acara ini tidak akan berlebihan. Menyadari hal ini, Lin Ming merasakan kepuasan yang mendalam. Semua anak tentu ingin membahagiakan orang tuanya. Lin Ming tersenyum dan berkata, ketika saya pertama kali datang ke 7 rumah bela diri yang mendalam,
saya tidak terbiasa dengan orang-orang di sini dan tempat di sini. Saya beruntung bisa bertemu dengan kakak laki-laki dan perempuan keluarga saya. Kakak perempuan sangat baik hati. Tolong jaga aku di masa depan. Petik 2. Haha. Yang Kasin terlalu sopan. Jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, buka saja mulut Anda dan katakan. Meskipun kekuatan saya sendiri terbatas dan lemah, keluarga masih dapat membawa beberapa sumber daya ke kota Sky Fortune. Petik 2. Terima kasih. Kedua anak laki-laki itu bertukar informasi kontak talisman transmisi suara. Setelah ini, kelas menjadi tenang. Sebuah suara berkata, Profesor tua telah tiba. Lin Ming mendongak dan melihat seorang lelaki tua berjubah putih berjalan ke ruang kuliah bela diri. Dia menggenggam buku tebal tua di tangannya saat dia menuju ke panggung. Fluktuasi esensi sejatinya lebih lemah jika dibandingkan dengan Muyi. Dia mungkin berada di periode kondensasi pulse. Di Green Mulberry City, seniman bela diri periode kondensasi pulsa cukup langka. Tapi setelah memasuki 7 rumah pernikahan yang mendalam, dia telah melihat ahli periode kondensasi pulsa di mana-mana. Tampaknya semua instruktur dan profesor setidaknya berada di periode kondensasi nadi. Orang tua itu meletakkan buku tuanya di atas meja panjang dan sempit dan perlahan berkata, mulai hari ini, saya bertanggung jawab untuk menguliahi kalian semua. Ini akan mencakup teknik tubuh, teknik pedang, keterampilan menyerang, keterampilan bertahan, keterampilan melarikan diri, dan esensi sejati dan keterampilan seni bela diri yang paling mendasar. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kami akan mulai. Orang tua itu memiliki pembukaan yang sangat singkat, dan dia mulai mempelajari topik yang dia ajarkan. Dia berbicara dengan banyak pengetahuan tentang kemampuan gerakan sederhana dan mampu menyimpulkan banyak keterampilan yang berguna, seperti cara menghemat atau memulihkan kekuatan, kapan harus menghindari serangan atau cara menghindar. Misalnya, bagaimana membalikkan tubuh secara paksa saat mengudara, atau melakukan serangan balik saat ditekan oleh lawan. Keterampilan ini tidak ada dalam manual keterampilan, tetapi dengan menggunakannya, seorang seniman bela diri akan sangat meningkatkan kecakapan tempur mereka. Inilah perbedaan antara veteran berpengalaman dan pemula. Tentu saja, seseorang harus benar-benar terlibat dalam pertempuran untuk menyadari seni sejati dan penggunaan keterampilan ini. Orang tua itu berbicara tentang topik ini selama 1 jam, merapikan mejanya dan berkata, kelas berakhir di sini hari ini. Semua siswa baru dapat tinggal dan menerima batu esensi sejati Anda. Petik 2. Batu esensi sejati. Lin Ming kaget. Dia telah mendengar beberapa hal tentang batu esensi sejati ini. Mereka secara alami mengandung esensi sejati dan memiliki banyak kegunaan seperti mengaktifkan arai sihir. Lin Wu berkata, sepupu muda, batu esensi sejati ini adalah sumber daya yang sangat bagus. Ini memiliki esensi sejati yang terkandung di dalamnya, dapat digunakan untuk mempercepat kultivasi seseorang, dan juga sangat murni, sehingga mudah untuk dimurnikan. Petik 2. Sepupu muda, karena kamu adalah kandidat tempat pertama, kamu dapat menerima 10 batu esensi sejati. Lin Fengyuan juga menggema, dan suaranya terdengar sedikit iri. Oh. Batu esensi sejati apakah itu berharga? Petik 2. Yang benar adalah bahwa Kerajaan Keberuntungan Langit juga memiliki segudang batu esensi sejati untuk menambang, tetapi mereka harus menyerahkannya ke 7 lembah mendalam. Sekte-sekte besar memiliki banyak batu esensi sejati, tetapi hanya beberapa yang menetes ke masyarakat umum. Ada sangat sedikit batu esensi sejati yang dapat Anda beli di Kerajaan Keberuntungan Langit. Petik 2. Di seluruh area sekitar ratusan ribu mil, keluarga kerajaan harus tunduk pada otoritas 7 lembah mendalam. Kekuatan memutuskan semuanya, ini tidak mengherankan. Muda sepupu cepat pergi.
Nanti Anda akan dapat peringkat di batu peringkat dan bahkan mungkin menerima lebih banyak setiap bulan. Petik 2. Ling Ming berjalan dan menerima 10 batu esensi aslinya. Batu esensi sejati tampak seolah-olah memiliki banyak kotoran seperti kuarsa alami, dan sama sekali tidak transparan. Batu esensi sejati memiliki berat sekitar 1 tael setelah melewati proses pemotongan. Lin Ming mengirim kekuatan jiwanya ke dalam, dan benar-benar merasakan esensi sejati murni yang berada di dalam. Setelah Lin Ming, Wang Yanfeng juga menerima batu esensi aslinya, tetapi dia hanya menerima 5 dari mereka. Murid Earth Hall berikut hanya menerima 2. Adapun Human Hall, mereka menerimanya. Selain itu, mereka diberitahu bahwa jika mereka tidak dapat memasuki balai bumi di masa depan, mereka tidak akan menerima lagi. Lin Wu berkata, "Sepupu muda, kita jarang bertemu, apakah Anda ingin minum 1 atau 2 cangkir dengan saya?" Lin Ming sedikit ragu-ragu, dan kemudian meminta maaf, "Saya sangat menyesal tetapi saya ingin meningkatkan kekuatan saya sebanyak mungkin sebelum tes batu peringkat dimulai. Mengenai minum, saya akan mengundang kakak dan adik lain hari. Latihan teknik prasasti membutuhkan banyak waktu." Selain berlatih seni bela diri dan menghadiri kelas, Lin Ming memiliki beberapa hal yang harus dia lakukan pada waktu yang sama, dan juga perlu melatih kontrol napasnya selama waktu tidurnya. Haha, sepupu muda benar-benar rajin berkultivasi. Tidak heran Anda memiliki prestasi tinggi di usia yang begitu muda. Bagus, kalau begitu kita akan berkumpul lagi di lain hari. Petik 2. Lin Ming mengucapkan selamat tinggal pada Lin Wu dan saudara perempuannya. Setelah ceramah, dia meninggalkan aula kuliah bela diri sendirian dan sampai di persimpangan jalan. Di sana ia menemukan Wang Yanfeng dan 2 pria berpenampilan serupa berdiri bersama. Wang Yanfeng mengerutkan kening, jelas hubungannya dengan keduanya tidak baik sama sekali. "Hei, bukankah ini jenius luar biasa dari keluarga Wang, Wang Yanfeng? Haha, sayangnya, pemenang tempat pertama turnamen elit kota Yuelu, master dari 9 jalan kebenaran. Hehe, saya pikir Anda sangat luar biasa dan hebat, tetapi Anda kalah dari seorang bocah lelaki di tahap kedua transformasi tubuh. Itu benar-benar membuat kami para pemuda kota Yuelu kehilangan muka." Seorang pria muda dengan sinis berkata. Usianya terlihat seperti 18-19, dan dia berada di puncak tahap ketiga transformasi tubuh. Dia memegang pedang panjang di lengannya dan memiliki penampilan yang sangat angkuh. Wajah Wang Yanfeng segera tenggelam. "Liu Mingxian, kamu hanyalah anak murahan dari keluarga Liu, namun kamu juga mengoceh di depanku. Kamu meminum begitu banyak obat berharga, namun kamu bahkan tidak bisa masuk dalam 10 besar ujian masuk. Bahkan babi yang dibesarkan oleh keluarga Liu Anda akan lebih baik dibandingkan dengan Anda." Petik 2. Hei, Anda mengatakan bahwa saya babi. Sangat bagus, lalu bagaimana kalau kita bandingkan? Mari kita lihat apakah Anda bisa menginjak saya. Di bawah kaki Anda. Liu Mingxiang berkata dengan jijik, senyum main-main tergantung di wajahnya. Wang Yanfeng berhenti berbicara dan mengepalkan yang pertama. Yang lainnya adalah seorang pria yang berada di puncak tahap ketiga pelatihan tubuh, dan juga telah belajar di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 2 tahun. Dibandingkan dengannya, dia kemungkinan besar tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, begitulah berdiri. Wang Yanfeng tidak ingin mundur, dia tahu bahwa jika dia tidak menerima tantangan ini hari ini, maka Liu Mingxiang ini akan menyebarkan berita ini ke segala arah dan berkata bahwa dia sama penakutnya seperti tikus. 9 jalan kebenaran, terkenal di mana-mana. Liu Mingxiang, Anda benar-benar tidak tahu apa itu. Bakat Anda lebih rendah dari saya sehingga Anda ingin menggunakan usia Anda untuk mengalahkan saya. Berusia 18 tahun melawan usia 15 tahun. Baik,
Baik sekali. Sungguh lelucon setengah. Jika Anda terbunuh di medan perang, apakah Anda juga akan mengeluh bahwa orang yang membunuh Anda lebih tua? Hentikan obrolan, apakah kamu berani menantangku? Petik 2. Mengapa saya tidak berani? Wang Yanfeng dengan dingin mendengus. Meskipun dia tahu bahwa orang ini sedang membuat masalah dan membujuknya, dengan wataknya yang arogan dia tetap menerima tantangan itu. Jika dia mundur maka jiwanya akan dikalahkan, dan itu akan menghancurkan hati seni bela dirinya. Baik, kemudian kami akan berduel sesuai dengan aturan rumah bela diri. Karena kita sedang bertempur, maka kita juga harus membuat sedikit taruhan. Anda baru saja menerima 5 batu esensi sejati. Gunakan mereka sebagai taruhan Anda. Petik 2. Taruhan-taruhan. Wang Yanfeng mengatupkan giginya. Dia tidak bodoh. Dia segera mengerti bahwa Liu Mingxiang datang hari ini untuk dengan sengaja memprovokasi dia untuk 5 batu esensi sejati ini. Ini adalah rencana yang bagus. Tetapi bahkan jika dia tahu ini, Wang Yanfeng tidak bisa mundur. Dia bisa kehilangan 5 batu esensi, dan dia bahkan mungkin tidak kalah. Jika kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh. Lin Ming menyaksikan adegan itu dari kejauhan dan hanya menggelengkan kepalanya. Pihak lain jelas telah memahami kekurangan dalam karakter Wang Yanfeng, dan memprovokasi dia dengan mulutnya yang keras. Jika Wang Yanfeng menjadi malu-malu dan mundur, maka kerugiannya akan lebih besar. Jika dia menghindari pertarungan dan menelan hinaan itu, ini akan menjadi hari yang kelam bagi kultivasi seni bela dirinya. Kultivasi seni bela diri tidak hanya melibatkan transformasi tubuh, tetapi juga budidaya pikiran. Memupuk pikiran melibatkan jujur pada alam dan menjalani hidup dengan bebas. Jika seseorang hanya terus menghina setelah dihina, maka kultivasi mereka akan berhenti. Mungkin Wang Yanfeng akan kalah. Keduanya adalah ahli di puncak tahap ketiga transformasi tubuh dan telah berlatih di 7 rumah bela diri yang mendalam untuk jangka waktu yang lama. Kekuatan pertempuran mereka mungkin sebanding dengan seorang seniman bela diri di tahap keempat transformasi tubuh. Dengan kekuatan ini, bahkan Lin Ming tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri. Liu Mingxiang ini terlalu merajalela dan sombong, tapi dia memang seorang ahli. Dan pemuda yang berdiri di dekatnya bahkan lebih tak terduga. Hanya dengan 2 orang acak ini, saya tidak memiliki peluang untuk menang. 7 rumah bela diri yang mendalam benar-benar harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Lin Ming berpikir bahwa ini juga normal. Setiap orang yang memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam adalah bakat. Mereka adalah jenius yang lebih tua, dan juga telah menikmati banyak sumber daya rumah bela diri. Mereka berlatih untuk waktu yang lama. Jika mereka tidak dapat mengalahkan murid baru, maka mereka benar-benar menyia-nyiakan usaha mereka. Masalah ini tidak relevan dengan Lin Ming. Dia berbalik untuk pergi dan baru saja mengambil beberapa langkah ketika sebuah suara terdengar dari belakang. Dia berhenti di jalurnya. Yo. Bukankah itu kandidat ujian tempat pertama? Lin Ming. Pertemuan yang sangat beruntung, pertemuan yang benar-benar beruntung. Petik 2. Meskipun kata-katanya menyenangkan, makna provokatif di baliknya terlalu jelas. Lin Ming mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat bahwa pria yang berbicara adalah pemuda lain yang berdiri di samping Liu Mingxiang dan Wang Yanfeng, pria muda dengan kekuatan yang sangat dalam. Episode ke-54, dengan judul Taruhan Judi yang Tidak Adil. Langsung ke dalam alurnya. Meskipun kata-katanya menyenangkan, makna provokatif di baliknya terlalu jelas. Lin Ming mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat bahwa pria yang berbicara adalah pemuda lain yang berdiri di samping Liu Mingxiang dan Wang Yanfeng, pria muda dengan kekuatan yang sangat dalam. Pemuda ini mengenakan pakaian yang seluruhnya biru, dan di tangannya ia membawa pedang panjang dan sempit selebar 3 jari.
Pegangannya sangat pendek dan tidak memiliki pelindung tangan, bilahnya langsung terpasang pada gagangnya. Di antara seniman bela diri, jumlah yang menggunakan pedang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah yang menggunakan pedang. Lin Ming memperhatikan ini, dengan gagang yang pendek itu tidak akan mudah untuk digunakan. Pedang tersebut tidak memiliki pelindung pegangan sehingga tangan mereka akan mudah terluka oleh lawan. Tapi, ada keuntungannya. Pedang itu bisa menampilkan kecepatan tercepat, itu membayar harga dengan mengorbankan pertahanan untuk mengejar batas serangan cepat. Bahkan berani melakukan hal yang gegabah, itu membuktikan bahwa pedang pemuda ini sangat kuat. Mungkin pemuda ini bahkan mungkin lebih ganas dari Liu Mingxiang. Lin Ming tetap waspada, karena bahkan jika seseorang sombong, dia tidak akan pernah meremehkan mereka. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" "Tidak ada. Saya hanya ingin merasakan keagungan dan kemegahan kandidat juara pertama." "Apakah saya salah membaca? Apakah kultivasi Anda hanya pada tahap kedua transformasi tubuh?" Petik 2. Wah, kandidat tahun ini sangat buruk. Seorang bocah transformasi tubuh tahap kedua benar-benar bisa mencapai tempat pertama. Apa pangkat bakat Anda? Liu Mingxiang menggema. Sebenarnya dia sudah bertanya lebih awal dan tahu segalanya yang perlu diketahui. Lin Ming hanya bakat kelas 3 menengah. Bakat ini mungkin layak di luar 7 rumah bela diri yang mendalam, tetapi di 7 rumah bela diri yang mendalam, itu adalah yang terendah dari yang rendah. Dia sengaja meminta ini untuk memprovokasi Lin Ming. "Apa hubungan peringkat bakat saya dengan Anda?" Lin Ming dengan dingin menjawab. Dia tahu bahwa kedua anak laki-laki ini hanya mendambakan batu esensi sejatinya dan ingin memancing amarahnya untuk membuat pertandingan judi dengannya seperti yang mereka lakukan dengan Wang Yanfeng. Di kerajaan Sky Fortune, pihak berwenang tidak akan melibatkan diri dalam perkelahian antara seniman bela diri, karena bahkan jika mereka memiliki pikiran untuk itu, tidak mungkin mereka mampu melakukannya. Oleh karena itu, solusinya adalah perjudian duel pencak silat. Selama kedua belah pihak saling setuju, dan menyetujui syarat dan hadiah kemenangan, maka yang kalah tidak bisa mengejar setelahnya. Proposisi semacam ini sangat populer, bahkan 7 rumah bela diri yang mendalam tidak terkecuali. Hehe, tentu saja itu tidak ada hubungannya denganku, aku hanya mendengar rumor bahwa kakak Lin adalah kelas 3 menengah. Saya hanya merasa ini agak aneh. Meskipun semua kandidat ujian masuk baru-baru ini adalah sampah, bagaimana bisa omong kosong yang tidak berguna dan tidak berguna seperti Anda mencapai tempat pertama? Petik 2. Mungkin pada awalnya ini adalah pembicaraan ganda yang munafik, tetapi kata-kata ini secara langsung tidak mempertimbangkan wajah. Dalam pandangan kedua pemuda ini, Lin Ming hanyalah seorang anak kecil. Untuk menginjaknya, mereka bahkan tidak perlu repot-repot berpura-pura. Lin Ming memberikan pandangan dingin dan menyindir, "Kamu melakukan hal semacam ini di 7 rumah bela diri yang mendalam. Anda bergantung pada tipu daya dan mencuri batu esensi sejati murid baru untuk mempertahankan keberadaan Anda yang menyedihkan dan lemah. Untuk melakukan hal-hal yang memalukan seperti itu, yang terbaik adalah Anda meninggalkan tempat ini lebih awal. Anda hanya kehilangan muka untuk keluarga Anda." Petik 2. Anak laki-laki. Anda mendekati kematian. Kulit pemuda itu tenggelam, kamu hanyalah sampah bakat kelas 3. Doksa asteriste seperti Anda hanya berhasil mendapatkan keberuntungan untuk masuk ke 7 rumah bela diri yang mendalam dengan memakan beberapa bahan langka. Di mataku, kamu bahkan kurang dari kotoran anjing. Petik 2. Mendengarkan kata-kata yang begitu kejam, Lin Ming mengerutkan alisnya, dan merasakan hatinya berubah menjadi amarah. Awalnya saya tidak ingin ikut campur terlalu banyak, tapi ini baik-baik saja. Ya, ini bagus. Karena Anda benar-benar ingin mengaduk-aduk dan membuat pertandingan judi dengan saya, maka jika itu masalahnya. Lin Ming.
Pada saat itu sebuah suara terdengar dari belakang punggung Lin Ming. Jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Lin Ming menoleh untuk melihat dan melihat Lin Wu dan Lin Fengyuan berlari ke arahnya. Orang yang telah berbicara dan memotongnya adalah Lin Wu, kulitnya tidak terlalu bagus. Keduanya rumit. Mengenai keluarga mereka, keluarga Liu Liu Mingxiang tidak kalah dengan keluarga Lin mereka. Tetapi ketika membahas kekuatan, dia sama sekali bukan tandingan keduanya. Lin Wu, jika kamu pintar maka kamu akan segera menyingkir. Pemuda dengan pedang mendengus dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang samar. Pedang bocah itu terpengaruh oleh aura pembunuh ini dan mulai berdering samar. Pemuda ini sudah menjadi satu dengan pedangnya. Lin Ming ingat, jika seorang seniman bela diri mampu menjadi satu dengan senjata mereka dan berkomunikasi dengannya, senjata itu akan dapat merasakan niat tuannya dan esensi sejati, dan dengan demikian memiliki respons seperti itu. Batasan semacam ini membutuhkan tingkat bakat dan persepsi yang sangat tinggi, serta dengan hati-hati menumbuhkan harta karun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Yanfeng. Meskipun Wang Yanfeng juga memiliki harta yang langka, tetapi ketika biasanya menggunakannya, Lin Ming dapat melihat bahwa itu penuh dengan kekurangan, dan dengan demikian mampu menembus keterampilan bela dirinya hanya dengan yang pertama. Terlebih lagi orang ini memiliki niat membunuh yang begitu tebal, dia mungkin telah membunuh banyak orang sebelumnya. Orang seperti itu tidak akan mudah ditangani. Lin Ming mengerutkan kening. Apakah orang ini atau Lin Mingxiang? Mereka berdua tampak seperti idiot sombong tanpa otak, tetapi mereka sebenarnya adalah tuan yang tersembunyi. Dia jelas bukan tandingan mereka. Lin Wu dipaksa mundur oleh niat membunuh yang kuat ini, dan kulitnya menjadi semakin jelek. Meskipun dia juga ada di balai bumi, peringkatnya jauh di belakang keduanya, dan sama sekali bukan lawan mereka. Bertentangan dengan kedua pemuda ini sama sekali tidak bijaksana. Dia menarik lengan baju Lin Ming dan berbisik kepadanya, "Lin Ming, ayo pergi. Kamu ingin pergi? Haha. Lin Wu, kamu benar-benar layak mendapat gelar penyu pengecut. Saya pikir itu aneh. Bagaimana bisa seorang pengecut kecil yang lemah seperti Anda menyusup ke dalam aula bumi Seven Profound Martial Hall? Apakah keluarga Lin dari Green Mulberry City adalah keluarga yang secara khusus membudidayakan penyu? Terutama kura-kura pengecut." Petik 2. Lin Wu kehilangan kesabaran menghadapi ejekan yang tidak bermoral ini, terutama karena itu melibatkan keluarganya. Dia tidak tahan dengan ini. Dia menggenggam pedangnya dan melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Lin Ming. Lin Ming bisa melihat bahwa Lin Wu bukanlah pasangan orang ini. Jangan terlalu impulsif. Mereka datang untukku. Pertarungan judi tidak terlalu buruk. Petik 2. Haha. Betapa mudah dan menyegarkannya. Kakak laki-laki ini mungkin juga adik laki-laki, hehe. Buat daftar waktu dan tempat yang Anda inginkan, kata pemuda itu sambil tertawa dengan senyum sombong. Lin Wu segera berkata, "Lin Ming, jangan tertipu olehnya. Pria itu datang untuk batu esensi sejati Anda. Namanya Zhang Chang, dia berada di puncak pelatihan Viscera. Dan dia juga setengah langkah ke tahap mengubah otot. Pekerjaan pedang orang ini sangat mencengangkan. Tempat batu peringkatnya adalah 109. Apakah kamu tahu keberadaan macam apa tempat ke-109 itu? Seorang murid baru di Seven Profound Martial House yang bisa masuk di atas 180 sudah langka. Bahkan Ling Sen, Taku, Zhang Guanyu dan karakter lain seperti mereka yang dulunya adalah kandidat juara tidak boleh melebihi 130. Petik 2. Ling Sen. Ling Ming secara alami mengenal orang ini. Dia adalah murid senior-senior dari kediaman surgawi. Jika dia tidak memperhitungkan beberapa murid inti, maka Ling Sen akan menjadi tempat pertama di antara semua orang di 7 aula bela diri yang mendalam.
Kehebatan bertarungnya bahkan mungkin melampaui Qin Xingxuan. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang Taku dan Zhang Guanyu, dia menduga mereka adalah tipe yang sama kuatnya dengan Ling Shen, dan mungkin tidak terlalu jauh darinya. Lin Wu melanjutkan, Zhang Chang ini adalah karakter teratas di antara mereka yang ada di Balai Bumi. Setelah beberapa waktu dia mungkin akan memasuki kediaman surgawi juga, tidak ada harapan untuk menang untukmu. Petik 2. Lin Ming menjawab, kakak laki-laki, saya tahu. Lin Wu dengan cemas berkata, mengapa kamu begitu keras kepala? Anda tidak tahu di mana hal itu berdiri. Saya tahu bahwa Anda kuat dan dapat melawan seseorang di puncak tahap ketiga transformasi tubuh, tetapi salah satu murid dari 7 balai bumi rumah bela diri yang mendalam yang tidak jenius. Anda bisa melawan orang lain di atas pangkat Anda, dan orang lain tidak bisa. Dengan kekuatan Zhang Chang, di luar 7 rumah bela diri yang mendalam, bahkan seniman bela diri di puncak tahap keempat dari transformasi tubuh harus menjadi tandingannya. Petik 2. Apa yang dikatakan Lin Wu tidak salah. 7 rumah bela diri yang mendalam adalah tempat semua jenius berbakat berkumpul dan berkumpul bersama. Pertempuran harian di antara mereka tidak jarang terjadi. Meskipun kekuatan fisik Lin Ming saat ini sebanding dengan seseorang di tahap keempat transformasi tubuh dan Chaotic Virtuous Combat Meridian Squad, masih terlalu sulit bagi Lin Ming untuk melawan sesama jenius yang 2 tahap di atasnya. Saat Lin Wu berbicara, Zhang Chang menyilangkan lengannya di dada saat dia menyaksikan dengan senyum menyeringai. Apakah kamu selesai berdiskusi? Apakah kamu akan menjadi kura-kura kecil atau kamu akan bertaruh denganku? Petik 2. Lin Ming membuka mulutnya dan berkata, kamu tidak perlu memprovokasi saya, tidak ada gunanya mengobarkan segalanya. Saya hanya ingin tahu, taruhan macam apa yang akan dilibatkan. Petik 2. Episode ke-55, dengan judul Bertarung. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming membuka mulutnya dan berkata, kamu tidak perlu memprovokasi saya, tidak ada gunanya mengobarkan segalanya. Saya hanya ingin tahu, taruhan macam apa yang akan dilibatkan. Petik 2. Sepupu muda, jangan menjanjikan apapun padanya. Ling Fengyuan juga angkat bicara, tetapi menghadapi Zhang Chang, kata-katanya tampak sedikit lemah. Lin Ming melambaikan tangan, dia tahu bagaimana keadaannya. Jelas kami akan bertaruh pada batu esensi sejati. Jika Anda kalah, maka Anda menyerahkan 10 batu esensi sejati yang Anda terima kepada saya. Jika saya kalah, maka saya membayar Anda 20. Petik 2. Baik, tadi kamu bilang aku bisa memilih waktu dan tempat. Untuk tempat, saya memilih bidang kontes. Untuk waktu, kami akan berduel 1 bulan dari sekarang, pukul 1/4 hingga tengah hari. Petik 2. 1 bulan. Zhang Chang bertanya dengan ekspresi tertegun. Dia tidak berharap Lin Ming memutuskan saat seperti itu. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dia miliki, itu tidak berguna. Dengan bakat kelas 3 yang busuk, semakin lama waktunya, semakin besar jarak antara keduanya. Baik, jika Anda ingin 1 bulan maka itu akan menjadi 1 bulan. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Zhang Chang berkata sambil menatap Lin Ming dengan ragu-ragu. Dia juga seorang pria muda dan dia tidak sabar untuk mengambil batu esensi sejati untuk dirinya sendiri. Zhang Chang dan Liu Mingxiang pergi dengan senyum puas diri, meninggalkan Lin Wu di belakang untuk menggelengkan kepalanya dengan sedih dan mendesah, sepupu muda, kamu sedikit terlalu impulsif. Murid baru yang datang ke 7 rumah bela diri yang mendalam selalu penuh percaya diri, tetapi semua murid yang lebih tua ini juga jenius, masing-masing dan masing-masing dari mereka. Mereka juga telah belajar di 7 rumah bela diri yang mendalam untuk waktu yang lama, terutama Zhang Chang ini, ya, saya tidak ingin mengatakannya, tetapi 10 batu esensi sejati ini membeli pelajaran yang berharga. Petik 2.
Lin Ming tertawa gembira, dan kemudian berkata dengan senyum cerah, "Terima kasih Brother Wu, kamu mengangkat kepalamu dan membelaku hari ini. Tapi saya tidak bisa menghindari pertarungan ini, jika tidak, itu akan melemahkan keinginan saya dan mengganggu hati saya, dan mengganggu kultivasi masa depan saya." Petik 2. Ling Ming telah memutuskan untuk memanggil sepupu tertuanya ini dari keluarga Brother Wu, karena dia telah mengenali Lin Wu. Lin Wu adalah orang yang baik, ketika masa-masa sulit datang, dia mengangkat kepalanya dan membelanya dengan keberanian. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia juga memperhatikan Wang Yanfeng berdiri di dekatnya dan menatapnya. Melihat Lin Ming kembali menatapnya, Wang Yanfeng berkata, "Saya berharap Anda beruntung." "Haha, kamu juga." Karena situasi mereka identik dan mereka menghadapi musuh bersama, permusuhan dan ketegangan dalam hubungan mereka telah mengendur. "Saya tidak akan kalah. Tetapi bahkan jika saya kalah, saya akan menang di masa depan. Tidak peduli apakah itu Liu Mingxiang atau Anda." Wang Yanfeng mengucapkan kata-kata ini lalu berbalik dan pergi. Lin Wu juga mendengar kata-kata Wang Yanfeng. Dia menyadari bahwa Wang Yanfeng juga tahu bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Liu Mingxiang. Tapi ini adalah jalan seni bela diri Wang Yanfeng. Meskipun dia mungkin dikalahkan, dia tidak akan membiarkan hatinya hilang. Bukan sifatnya untuk melarikan diri. Wang Yanfeng ini memiliki hati yang tidak kebobolan, dan bakatnya juga bagus. Nanti dia mungkin membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Tapi jika dia ingin masuk sekte, dia masih kurang. Benua skill sangat luas dan tak terbatas dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang ingin mengejar puncak seni bela diri, itu melampaui semua kesulitan. Pada saat ini Lin Ming tiba-tiba teringat sesuatu. "Benar, Saudara Wu, apakah pertarungan judi semacam ini sering terjadi di masa lalu?" Masalah semacam ini, sepertinya murid baru umumnya akan kalah. Apakah rumah bela diri tidak memiliki semacam sistem pengaturan? Petik 2. Lin Wu berkata, "Tidak, peraturan rumah bela diri hanya melarang dengan sengaja melumpuhkan lawan, atau membunuh mereka. Adapun semua hal lainnya, mereka membiarkannya berlalu. Oleh karena itu di 7 rumah bela diri yang mendalam sering ada pertempuran yang luar biasa dan sengit yang membuat 7 rumah bela diri yang mendalam senang melihat terjadi. Namun, seseorang yang menindas murid baru dan mengambil batu esensi sejati mereka cukup langka. Itu menyebabkan reputasi yang sangat buruk dan menurunkan gengsi mereka. Mereka yang peduli dengan reputasi mereka dan keluarga mereka tidak akan melakukan hal-hal ini." Petik 2. Oh, apakah itu karakter Liu Mingxiang dan Zhang Chang yang menyedihkan? Liu Mingxiang selalu menjadi seorang bajingan, tapi Zhang Chang, sebenarnya dia adalah pria yang kejam. Dia tinggal di ketentaraan selama beberapa waktu dan membunuh banyak orang. Sulit untuk menentukan kepribadiannya, tapi dia bertindak sembarangan. Bertaruh denganmu tidak terlalu aneh. Petik 2. Benar, apakah Zhang Chang ini mengenal Su Yan? Su Yan. Sejauh yang saya tahu, Su Yan dan Zhang Chang adalah sekutu. Mereka telah bergabung dengan tentara bersama. Mengapa Anda menanyakan ini? Petik 2. Lin Wu tidak tahu hubungan antara Su Yan dan Lin Ming, jadi dia bertanya. "Bukan apa-apa," kata Lin Ming ringan. Dia tidak ingin membicarakan masalah pribadi ini dengan Lin Wu. Lin Ming mengira aneh bahwa Su Yan belum bertindak. Tampaknya Zhang Chang ini adalah salah satu anak buah Su Yan. Tidak mungkin Su Yan akan membiarkan dia dengan damai memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Su Yan ingin menghentikannya masuk, tetapi 7 rumah bela diri yang mendalam berada di bawah pemerintahan 7 lembah mendalam, yang wilayahnya mendominasi ratusan ribu mil dan bahkan banyak kerajaan. 7 rumah bela diri yang mendalam adalah eksistensi tertinggi dalam kerajaan Sky Fortune,
dan bahkan keluarga kerajaan tidak akan berani menggerakkan sehelai rambut pun mereka. Selama mereka berada di dalam 7 rumah bela diri yang mendalam, bahkan jika Zhu Yan adalah seorang ahli Hautian, dia tidak akan berani melakukan pembunuhan pada harimau yang berjongkok ini, naga tersembunyi Seven Profound Martial House. Oleh karena itu satu-satunya tindakan yang bisa dia lakukan adalah melalui aturan dan peraturan dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan mencari seseorang untuk melakukan pertarungan judi dengannya. Kemudian, dengan kedok ini, orang itu dengan sengaja akan menyebabkan luka parah dan menghancurkan jantung seni bela dirinya. Kekuatan orang ini secara alami harus lebih tinggi 1 mil. Zhang Chang dari Balai Bumi adalah kandidat yang paling cocok untuk menghancurkannya. Namun, Lin Ming memutuskan dia akan menghancurkannya sebagai gantinya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka bahwa Zhu Yan sudah pernah menjadi tentara. Tidak heran dia bisa memasuki kediaman surgawi dengan kekuatan puncak tahap keempat transformasi tubuh. Tanpa ragu, kekuatannya lebih besar dari Zhang Chang. Baik, hanya seperti ini yang menarik. Lin Wu melihat sedikit perubahan pada tampilan Lin Ming, dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu punya masalah dengan Zhu Yan?" Lin Ming mengangguk, "Saya bersedia." Ini adalah, Lin Wu mendengarkan dengan cemas, "Saudaraku, saya tahu sedikit tentang reputasi orang-orang di sini. Zhu Yan ini berada di puncak tahap ketiga transformasi tubuh ketika ia mengalahkan murid surgawi peringkat 72 untuk memasuki tempat tinggal surgawi. Tapi kekuatan murid itu sudah pada tahap awal transformasi tubuh keempat." Petik 2. Lin Ming sedikit tertegun. Seniman bela diri tahap keempat dari 7 rumah bela diri yang mendalam tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang di luar. Kekuatan mereka pasti nomor 1, namun mereka masih dikalahkan oleh Zhu Yan di puncak tahap ketiga transformasi tubuh. Jelas sekali Zhu Yan sangat kuat. The Heavenly Abode selalu memiliki 72 siswa. Secara umum, mereka yang memiliki kekuatan pada tahap keempat transformasi tubuh memiliki kualifikasi untuk masuk. Syaratnya hanya mereka mengalahkan murid manapun dari kediaman surgawi, dan setelah itu mereka bisa masuk, dan murid itu tersingkir. Yang mana dari siswa kediaman surgawi yang bukan jenius yang tiada taraf. Untuk dapat mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan transformasi tubuh tahap ketiga, Zhu Yan ini adalah naga dalam bentuk manusia, dan benar-benar tak terbayangkan. "Saudaraku, jika kamu menentang dia." Lin Ming tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas nasihatnya, Saudara Wu." Lin Wu berkata, Anda harus mengakhiri konflik ini secepat mungkin. Zhu Yan ini juga memiliki status tinggi di keluarga Zhu. Meskipun dia bukan anak tertua dari istri pertama, kekuatannya terlalu luar biasa dan dia mungkin bisa mewarisi kekepalaan rumah tangga. Anda mungkin tidak tahu, tetapi putri kepala saat ini menikah dengan istana kerajaan. Pria sejati bisa beradaptasi dengan situasi. Untuk seorang seniman bela diri, menahan sedikit rasa malu juga sangat penting. Jika perlu, sedikit meminta maaf tidak akan membuat Anda kehilangan muka. Memperluas cabang zaitun juga bisa menjadi resolusi yang menyenangkan. Petik 2. Saya mengerti. Lin Ming tersenyum saat dia mendengarkan. Dia pasti tahu status Zhu Yan, kalau tidak dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membuat Lan Yunyu bergabung dengan 7 rumah bela diri yang mendalam. Hal semacam itu hanya bisa diselesaikan oleh bibinya. Nah, jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu. Meskipun mereka hanya mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, Lin Ming memiliki pemahaman yang baik tentang kepribadian Lin Wu. Dia terlalu berhati-hati dan sedikit bimbang, dan mempertimbangkan setiap sudut dalam membuat keputusan. Watak seperti ini sebenarnya kurang baik untuk menumbuhkan silat, karena akan melemahkan semangat dan mempersulit pencapaian masa depan yang gemilang.
Tidak heran dia memiliki nama panggilan yang mengerikan. Namun Lin Wu memiliki karakter yang baik dan baik, dia layak untuk diketahui. Saya harus mengatakan untuk terakhir kalinya saudaraku, Anda berhati-hati. Jangan khawatir tentang 10 batu esensi sejati, keluarga Lin kita tidak kekurangan uang. Meski hanya sedikit, namun juga bisa dibeli. Saudaraku, keluarga akan memiliki harapan dan harapan yang tinggi dari Anda di masa depan dan akan menerima Anda dengan baik. Kehilangan beberapa batu esensi sejati bukanlah apa-apa. Petik 2. Lin Ming tertawa di dalam hatinya, dan mengangguk sambil tersenyum, saya tahu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.